Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 4 mata kuliah dinamika kapal. Kali ini kita membahas mengenai radius gerasi gerakan rotasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas gerak translasi yaitu gerak heaving. Sekarang kita masuk gerak rotasi. Tapi sebelum masuk ke gerak pitching dan rolling, kita bahas introduce-nya dulu yaitu radius gerasi gerakan rotasi. Koefisien A pada gerakan rotasi adalah momen inersia massa ya. Kalau untuk gerak translasi kemarin massa, sekarang kita momen inersia massa atau notasi lainnya I dengan satuan kilogram meter kuadrat. Komponen momen inersia massa terdiri dari massa dan massa tambah kemudian dikalikan dengan radius gerasi kuadrat. Ya, massa dan massa tambah satuannya ini, radius gerasi kuadrat satuannya ini. Massa yang sama, nilai momen inersia massa akan berbeda tergantung dari sumbu putar gerakan tersebut. Nah, kalau untuk yang X, maka KXX, kalau untuk Y, KYY, kalau untuk Z dengan KZZ. Ini beda notasinya. Kalau untuk gerakan translasi kan, translasi F sama dengan massa dikali percepatan ya. Kalau kita ubah kemarin, massa itu kita notasikan sebagai koefisien A, percepatan itu adalah keturunan kedua dari posisi Z, gitu ya, d kuadrat Z per dt kuadrat. Nah, untuk gerak rotasi, massa kita ubah menjadi momen. Force kita ubah menjadi momen. Massanya di sini kita ubah menjadi momen inersia massa, iya notasinya. A di sini kita ubah menjadi alfa atau percepatan sudut. Tuh. Nah, kalau di notasi di sini kita ubah sigma M, sigma momen sama dengan apa? Tetap koefisien A. Jadi A di translasi itu adalah massa, A di gerak rotasi adalah momen inersia massa. Tapi di sini kita sama-sama menggunakan koefisien A. Turunan kedua dari apa? Dari posisi sudut atau dari posisi pitching atau rolling. Jadi turunan kedua dari posisi sudut per dt kuadrat. Itu ya. Jadi harus dipahami posisi A, koefisien A ini adalah momen inersia massa, kemudian percepatannya adalah percepatan sudut. Ini adalah kata ya. Materi ini membahas mengenai cara menghitung jari-jari gerasi pada sumber X ini ya. Jadi secara individu ini aja, KXX, kemudian KYY, kemudian sumbu Z, KZZ. Nah, menurut referensi dari buku Bhattacharya ya, atau Dynamics of Marine Vehicle, kemudian juga di bukunya Kelly ya, getaran kapal, yang di mata kuliah getaran kapal itu mechanical vibration seperti ini. Jadi ini adalah bentuk cara mencari radius gerasi dengan bentuk umum atau general shape. Tuh, kalau kita silinder, lingkaran gitu kan, itu nanti beda lagi cara carinya. Ini untuk yang general shape secara umum itu seperti ini, dimana ini salah ya, ini Y, ini ZZ. Jadi cara nyari momen inersia massa adalah tergantung dari massanya sama, tergantung dari ini jari-jari gerasinya. Jari-jari gerasi kita dapat dari mana ini? Jari-jari ini dikali dengan massa setiap bagian. PI adalah berat kapal ke I, maksudnya ke bagian yang ke I, misalkan ke section 1 berarti berat kapal di section 1 atau di bagian yang part 1. Kalau section dia biasanya bidang ya, luasan. Kemudian sedangkan XI, YI, ZI adalah jarak memanjang, melintang, dan tegak. Pusat massa ke section ke I terhadap pusat massa kapal. Untuk penjelasan seperti ini, misalkan kita tinjau ada section seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada beratnya di sini, WI, gitu ya. Kemudian kita ini ada kita
pusatnya, kemudian kita putar taraf sumbu X di sini. Kita putar. Nah, di sini yang dimaksud dengan jari-jari ini adalah jari-jari di sini. Ini ada koordinatnya, Berarti ada koordinat lembar, di sini ada YI-nya. Ini ada koordinat tingginya, di sini ada ZI-nya. Nah, nanti ini yang membuat dia jari-jari dia muter gini kan. Jari-jari girasinya. Nah, jadi kalau kita pandang dari jari-jarinya, maka persamaan dua kita ubah menjadi seperti ini. Dari jari kita dapatkan YI ini, ya kalau kita putar terhadap sumbu X ini, kemudian ZI kuadrat, ini tingginya ini, kemudian lebar ini, kita kuadratkan, kita kali dengan ini, YI per total displacementnya berapa, kemudian kita akarin ketemu ini jari-jarinya. Jadi girasi terhadap sumbu X. Itu juga kalau kita putar di sumbu Y, kita putar terhadap sumbu Z, nanti akan ketemu lawannya. Kalau ini kita putar sumbu Y, berarti sisa X sama Z. Kalau kita putar sumbu Z, berarti X sama Y-nya. Seperti itu ya. Gitu. Untuk mendapatkan nilai massa ke I ini ya, cara dapetin ini seperti apa? Dilakukan dengan cara menghitung berat kapal pos per pos menurut metode LR64. Sama kalau kita mengerjakan TD3 atau yang kurikulum utama itu TR5, itu mengenai kekuatan memanjang kapal, longitudinal ship strain ya. Kekuatan memanjang kapal. Itu kita menghitung pos per pos ya. Jadi antara 0 sampai 1 itu berapa beratnya, 1 ke 2 itu berapa, 3 ke 4 sampai panjang kapalnya kita bagi 40. Gitu. Tapi kalau kita tidak punya data itu, kita asumsikan bahwasanya distribusinya itu mengikuti kurva CSA. Gitu. Bagaimana? Misalkan kita punya CSA seperti ini. Ada AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, kita mau tahu distribusi berat dari AP sampai 1. Udah kita cari tengah-tengahnya. Jadi di antara AP sama 1 itu berapa? Nah, inilah areanya di sini. Datanya kita ambil. Nah, asumsinya gimana? Asumsinya karena AP sama 1 dia AP tidak ada nilainya, 1 ada nilainya, kemudian kita ambil tengah-tengahnya berarti distribusinya ini. Contohnya kalau kita gambar seperti ini ada luasan segini, kemudian ada luasan segini gitu. Nah, ini kita ambil tengah-tengahnya, karena tengah-tengahnya representasi kalau kita ambil rata. Jadi seolah-olah tuh begini loh, distribusinya. Nah, ini kita ambil gini tapi rata gitu loh, dari belakang sampai depan. Ini kan tidak rata, yang belakang kecil, ini besar, kita ambil tengah-tengahnya. Tapi kita bisa asumsikan ini bisa rata. Jadi mau belakang, tengah, depan, rata seperti itu. Ini juga sama, belakangnya 1, depannya 2, kita ambil tengah-tengahnya ini. Gitu. Jadi ini distribusi di 1, ini 2, ini 3, 4, sampai distribusi ke 7 sesuai dengan sectionnya. Ya, 3 karena ini rata mungkin sama ya, 4 juga rata, 5 rata, nah 6 ke 7. Ini lebih rendah, 5-nya lebih tinggi, 6-nya lebih rendah, kita ambil tengah-tengahnya gini. Gitu. Jadi ini dibuang, tapi ini ditambahkan, sehingga ini rata-rata antara 5 sampai 6 tuh sekitar gini. 6 ke 7 pun itu juga. Gitu. Karena 7-nya 0 habis, 6-nya ada nilai, kita ambil rata-rata antara 6 ke 7 itu di sini. Gitu. Ini data ini kita kumpulkan, kita ambil luasannya, areanya, apa-apa areanya yang kita ambil. Tapi bukan data meter per second, meter kuadrat yang kita ambil. Terus kita apakan? Nah, kita ambil fraksinya seperti ini. Misalkan areanya ketemu 1, area section 2 ketemu 2, area 3 ketemu 4. Ini kita jumlahkan, jadi total ada 18. Nah, yang kita ambil sekali lagi bukan meter perseginya. Jadi 1/18 atau luasan 1 meter persegi dari totalnya itu ada 18 meter persegi itu berapa? Jadi kita ambil ke fraksinya atau prosentasenya. 1 dari 18 ternyata itu 5%. 5,56%. 2 dari 18, ini total kita 18 tahu dari mana nih kalau kita total ya.
Ini awalnya belum tahu, kita total area-area per section, kita jumlahkan, ini ketemu 18. Jadi cara membuat fraksinya ya udah 1 per 18 berapa? Kali 100%. 2 per 18 kali 100% ketemu ini. Gunanya untuk apa? Untuk membagi distribusi ini. Kan displacement-nya 256. Sedangkan di section 1 5%. Nah, 5% dari 256 berapa? Nah, ini adalah berat untuk section 1 tadi. Atau bagian 1, ini bagian 2 sampai bagian 7. Jadinya kalau kita total 256 berarti pas, karena kita tidak mengubah displacement kapal. Yang kita cari adalah distribusi 256 ini terhadap sectionnya. Ini ketemunya 14 ton, ini 28 ton, 56 ton. Gitu ya. Jadi persentase pada section ke I, misalkan kalau saya contohkan ini section 1 adalah 5,56%. Dikali dengan displacement kapal. Jadi 5,56 kali 256 ketemu 14,22 ton. Jadi WI atau W pada saat 1 ketemu 14,22. W berat pada saat section 2 ketemu 28. W pada saat section 3 ketemu 56. Nah, kalau kita sudah mendapatkan berat setiap bagian, ya, setiap bagian kapal, ini kita ukur XI sama ZI. YI-nya kita asumsikan 0, kenapa? Karena kalau kita lihat tampak atas seperti ini, kan tidak mungkin berat itu di sebelah sini atau sini, karena kapal simetris, jadi akan selalu di sini. Jadi dia tidak mempunyai jarak ke kanan atau ke kiri, maka YI-nya itu kita asumsikan 0, karena dia simetris. Yang kita masalahkan secara memanjang dan secara ini dari depan ya, secara longitudinal, sama secara vertikal, secara tinggi. Jadi kalau kita dari depan nih, kita ukur tingginya, kan area ini sebenarnya punya luas ya, itu sampai Geladak ini, bukan sampai Sarat, sampai Geladak, dia punya titik pusatnya sekitar di sini. Nah, tapi punya juga G secara umum nih, G kalau kita cari sini kan tingginya sama semua. Kalau kita tinjau step section, nah ini titik G-nya, misalkan ini titik pusatnya, WI-nya, nah ini adalah jaraknya disebut dengan ZI. Ini ya. Tapi kalau secara memanjangnya ya ini W1, W2, W3, W4, W5. Nah, ini jarak dari W ke G-nya ini disebut XI. Kalau ke belakang minus, ke depan sini berarti dia positif. Nanti kita tabulasi data-data tersebut, kita masukkan ke sini. Ya. Dan kalau ini dia di tengah-tengah, ini asumsinya di tengah-tengah banget. Ini 0, itu. Kemudian ini minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3. Ini contoh yang permisalan. Gitu. Karena mungkin kapalnya kalau secara memanjang dia sama. Gitu. Jadi kalau kita ambil titik pusatnya, dia berada di tengah-tengah. Maka section depannya positif, section ke belakangnya ukuran kita negatif seperti ini. Kenapa? Nanti kalau kita jumlah dengan berat yang sama dia akan 0. Tapi karena ini beratnya beda-beda, gitu kan? Nanti kalau WI kita kalikan dengan ini tadi ZI kuadrat, kemudian YI kuadrat akan ketemu nilai ini. Gitu. Kemudian kita total nih sigmanya. Ini juga kita total W ini dikali dengan XI kuadrat YI kuadrat X-nya ini, kemudian ZI kuadrat ini. Kita tabulasikan, kita total, ini adalah sigmanya, kemudian kita masukkan ke persamaannya. Ini sepaket totalnya berapa? 256 dibagi displacement totalnya 256. Berarti 256 per 256 1. Jadi jari-jari gerasi sumbu X adalah 1 meter. Kemudian untuk yang Y-nya berapa nih? Ya kan? XI sama ZI yang mana? Yang ini. Kita pakai 853,33 dibagi displacementnya 256 ketemu 1,83. Kemudian untuk yang Z-nya ini ketemu 1,97,33 dibagi 256. Ya, jadi ditabulasikan, kita cari tahu beratnya, kemudian posisinya X, Y, Z-nya, kemudian baru kita hitung ke formula ini. Gitu. Ya, ini kita akarkan ya, ini dibagi dulu, kemudian kita akarin, ini juga dibagi, kita akarin, ketemu
bentuknya seperti ini. Gitu. Latihan selanjutnya, ada sebuah CSA seperti ini dengan areanya seperti ini, kemudian displacement-nya 8.000 ton. Nah, jarak antar sesinya 10, jadi ini ke sini 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10. Nah, ZI-nya diasumsikan seragam, jadi karena kapalnya nggak saya tampilkan, jadi kita pakai asumsi saja, agar kalian paham cara ngitungnya. Ini luasan areanya mempunyai titik pusat di sini, kemudian ini adalah G-nya, misalkan. Nah, ini jaraknya ini kita asumsikan sama 3 meter. Z-nya kita asumsikan sama 3 meter semua, jaraknya 10 meter. Tinggal tugas kalian cari distribusi dari 0 ke 1. Ini kita asumsikan dia di sini. Nah, apa caranya? Gitu. Ini kita interpolasi ya, kita bagi antara 0 sampai 1, 0,5 berapa? Dari 2 ke 4, 1. Antara 2 ke 3 itu berapa? 3 ke 4 berapa? Bisa kalian interpolasi. Ini juga di sini. Berapa gitu. Nanti setiap posnya ini dikumpulkan datanya, kemudian dikali dengan jaraknya. Nah, untuk yang XI itu 10-10, pusat masanya itu di sini. Ini minus, ini positif. Minus 10, minus 20, minus 30, minus 40, minus 50, minus 10, 20, 30. Ya, sampai di sini nanti silakan dikerjakan latihannya, kemudian dikumpulkan. Untuk contohnya tadi pada slide sebelumnya bisa kalian lihat lagi di video ini. Ya, terima kasih, selamat mengerjakan. Sekian untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.